semua fase. Jadi saya menyebutnya 1 kali dayung 2-3 fase terlampaui itu bisa terjadi. Ini sekali lagi nih bukan ini sekedar saya mengingatkan teman-teman VTuber yang bukan VTuber, bukan urusan saya lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Hari ini Minggu ya. Saya sebenarnya mesti membuat konten ini tadi pagi, tapi saya hari Minggu malas sekali. Jadi baru sore ini saya hadir ke hadapan teman-teman semuanya. Teman-teman tentu sudah menonton konten dari The 5 Minutes Group ya. Bagaimana Pak Semilianto mewawancarai atau interview dengan Pak Prabowo, jadi langsung kepada sumbernya. Beliau mendapatkan banyak jawaban dan memang yang di-share kepada teman-teman baru part 1, nanti part 2 akan lebih seru lagi. Tapi saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang disampaikan Pak Semilianto. Sekaligus saya ingin menyampaikan 1-2 insight dari baik dari yang nampak di permukaan maupun yang tidak nampak di permukaan. Jadi kadang-kadang kita itu menangkap satu pesan dari apa yang memang eksplisit, tapi juga kita mempunyai kemampuan untuk menganalisa hal-hal yang implisit. Dengan satu pemikiran yang dalam tanda kutip positif, seseorang akan mendapatkan satu hikmah. Kemarin saya sudah menyampaikan hikmah itu adalah pengetahuan ya. Ketika kita mempunyai persepsi positif, maka hikmah yang muncul dari segala hal yang kita alami, yang kita lihat, yang tidak terlihat, yang eksplisit maupun implisit, dari hal-hal yang kita perhatikan itu akan muncul persepsi yang positif juga. Tapi ketika kita melihatnya dalam koridor negatif, kita melihatnya dengan sudut pandang yang negatif, tentu yang akan terbentuk dari dalam pikiran kita, respon yang kita yang terbangun dari apa yang terpikir di dalam kesadaran kita, itu juga akan terpancar keluar dalam bentuk maupun suasana yang negatif. Untuk itu kami dalam hal ini, khususnya saya yang selalu berusaha untuk menanggapi segala hal yang terkait dengan perkembangan perjalanan VTube ini dengan cara yang positif. Saya tidak jarang mendapatkan hal-hal yang barangkali sebenarnya terpikirkan oleh teman-teman juga, tapi tidak terungkapkan, mungkin begitu. Lebih tepatnya seperti itu, karena hal-hal ini tidak sulit untuk dideteksi, hal-hal ini tidak sulit untuk pikirkan. Hanya yang sebagian dari kita memang seringkali memikirkan sesuatu tapi tidak mengungkapkannya. Untuk itulah tugas-tugas dari teman-teman konten kreator VTuber ini memang untuk menyampaikan apa yang terlintas di dalam pikiran, di samping memang beberapa hal secara letterlek di sebuah informasi harus kita sampaikan apa adanya.
Tapi hal-hal yang memang tidak dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dimunculkan secara eksplisit, ya kita harus bisa atau mampu membacanya, membaca apa yang secara implisit terasa oleh pengamatan kita. Teman-teman, coba kita dengarkan sedikit ya cuplikan dari wawancara Pak Semi dengan Pak Prabowo. Nanti kita akan ungkap sedikit ya. Tapi kita ikuti dulu. Kalau pada saat hari ini, misalkan hari ini SBY bilang, oke, silakan untuk membuka operasi kembali bisnisnya Fitup. Kami 100% sudah sangat-sangat ready, sangat-sangat siap. Bahkan kita memiliki pengalaman dari aplikasi kami sebelumnya, yang kami akui di situ banyak sekali kelemahan-kelemahan, banyak sekali ada kerugian-kerugian yang dialami karena kurang siapnya daripada aplikasi tersebut. Secara interface, secara mungkin koneksitas antara server, kapasitas mungkin ya. Betul. Nah, beranjak pada pengalaman tersebut, kita juga ingin dong di aplikasi 3.0 Fitup ini, kita ingin memberikan yang terbaik karena ini momentum kami, Pak. Momentum kami untuk memberikan titik balik dari beberapa hal kelemahan-kelemahan kita di aplikasi sebelumnya. Di aplikasi 2.0 kemarin. Dan sekarang di titik 3.0 ini semua disempurnakan. Sudah disempurnakan. Wow, nice. Sudah ada banyak hal perubahan-perubahan yang nanti pasti akan kita open. Berarti Fitup 3.0 secara infrastruktur sangat siap. Sangat siap. Oke. Nah, ini pernyataan yang betul-betul resmi ya, teman-teman. Saya tidak menambahi dan tidak mengurangi ya. Dan juga dari sisi kami itu berbisnis ingin juga jangka panjang. Karena investasi yang sudah diberikan, yang sudah digelontorkan di perusahaan ini, di Indonesia ini juga tidak sedikit, kan gitu. Jadi intinya kami pasti ingin berbisnis di Indonesia itu secara legal, secara aman, secara nyaman juga bagi semua orang gitu. Amin. Itu insya Allah. Poinnya setelah mungkin intinya kan dari perusahaan itu ingin menjalankan usaha di Indonesia itu dengan legal, apalagi banyak orang-orang yang bergantung pada perusahaan, bergantung kepada aplikasi kita yang tercinta yaitu Fitup. Betul. Nah, insya Allah di pertemuan terakhir kami akan melakukan sekuat tenaga kami juga, kami akan melakukan semaksimal mungkin agar diskusi yang nanti akan kita lakukan di rapat tersebut berjalan dengan lancar. Dan juga insya Allah setelah diskusi tersebut, setelah kita melakukan konfirmasi beberapa poin, mengkonfirmasi daripada izin usaha yang sudah kita penuhin, insya Allah Fitup akan segera on dalam waktu dekat. Jadi bagi saya itu, kalau di agama saya ini, saya terima kasih kalau saya difitnah. Nah, mungkin di ke depan kita juga sudah siapkan produk yang lain, bahkan saya dengar bakal ditambah sampai ke puluhan ya jumlahnya ya. Ratusan bahkan, Pak. Oke. Dari beberapa perjalanan yang sudah kita lalui, kita tahu kita sudah melampaui beberapa proses, apalagi terkait proses dari kita pada saat kita di close karena beberapa hal yang menurutnya para regulator itu ada beberapa poin yang mereka masih kalau bisa dibilang itu adalah titik abu-abunya gitu. Ya, artinya regulator juga tidak mau ambil resiko ya. Betul, waktu itu ya. Betul. Apakah ini benar atau enggak kan gitu ya? Betul. Kita tidak. Siapa nih Fitup gitu? Betul. Kita tidak menyalahi regulator sama sekali karena regulator memang tugasnya seperti itu. Betul. Untuk mengawasi daripada masyarakat agar tidak mendapati kerugian segala macam. Teman-teman, disampaikan oleh Pak Prabowo ya bahwa sejak Fitup di take down, mereka terus berupaya untuk berkoordinasi. Dari situ ada banyak teman-teman kita, baik yang VTuber maupun teman-teman kita yang bukan VTuber, yang
suka kepo sama VTuber, sama VTube ya, sama kegiatan VTube, itu kemudian membuat spekulasi-spekulasi bahwa ada yang menyatakan tidak mungkin bisa mendapatkan ini, tidak mungkin bisa mendapatkan izin itu segala macam, dan kita tahu semua bahwa semua sudah terpenuhi. Kita harus mengerti, kita coba flashback ke belakang. Di saat VTube mulai membanjiri negara ini, sebenarnya membanjiri terlalu terlalu itu kata-kata membanjiri. Tapi ketika VTube menjadi begitu seksi sehingga diperhatikan begitu banyak orang, kita tentu tahu bahwa teman-teman kita, para VTuber itu kemudian di dalam bisnis ini melakukan begitu banyak transaksi, banyak, dan melibatkan uang yang begitu besar. Ketika itu orang-orang yang punya sedikit saja kecerdasan untuk menganalisa, tentu sudah langsung akan berpikir bahwa kegiatan keuangan yang begitu besar seperti itu tentu akan menarik perhatian pemerintah, karena perputaran keuangan yang menyebabkan rakyat Indonesia ini kemudian mendapatkan hasil dari bisnis yang cukup besar, tentu mesti diatur mekanismenya agar ada pemasukan bagi negara. Jadi saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa pemerintah ini di dalam menyelenggarakan pemerintahannya, jadi kalau saya mengatakan pemerintah berarti personelnya, berarti yang menyelenggarakan, tapi pemerintahan adalah kegiatan mereka, gitu ya. Ketika menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah kita ini mempunyai dua tanggung jawab, dan itu semuanya besar. Kalau bisa dua-duanya diselesaikan, kalau tidak bisa minimal memilih satu di antara keduanya, memilih satu di antara dua itu. Tanggung jawab apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ini adalah amanat undang-undang, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah manapun mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana supaya masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya mengalami peningkatan kesejahteraan lewat berbagai hal. Makanya dikampanyekan supaya menyerap tenaga kerja. Bagaimana kita mengundang investasi dari luar negeri untuk berinvestasi di dalam negeri, itu tujuannya ada untuk menyerap tenaga kerja, untuk memberikan kesempatan bagi warga negara kita ini untuk bekerja, berbisnis, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi ini taraf hidup masyarakat, kesejahteraan itu adalah tugas atau kewajiban pemerintah yang utama. Ada kewajiban yang kedua, apa? Yaitu mengupayakan pendapatan bagi negara. Jadi mengupayakan pendapatan bagi negara dari manapun, dari bisa dengan cara membuka usaha, misalnya BUMN tuh kan. BUMN itu keuntungannya untuk negara. Kemudian dari pajak. Pajak itu ya pada ujungnya
juga dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga. Tapi pada dasarnya di dalam setiap kegiatan bisnis yang ada di negara kita, di antara atau di wilayah NKRI ini, memang harus ada sisi untuk memberikan sisi positif untuk memberikan pendapatan atau pemasukan bagi negara itu sendiri. Karena memang seperti itu tugas pemerintah. Kalau pemerintah daerah maka ada namanya PAD, pendapatan asli negara. Kalau di pemerintah pusat ya pendapatan negara kan. Nah, itulah dulu saya ketika melihat gelora bisnis VTube yang begitu besar, itu dulu saya sudah langsung, wah ini suatu saat pasti akan dilakukan semacam terminasi supaya dengan demikian ada waktu bagi keduanya, baik bagi pemerintah untuk meninjau sistem bisnisnya sehingga benar-benar tidak merupakan bisnis yang mengancam ekonomi masyarakat. Sebagaimana disampaikan Pak Prabowo, mereka ingin memastikan bahwa bisnis VTube ini tidak merugikan masyarakat. Nah itu. Di sisi lain, di ranah manajemen, pemerintah juga memberi waktu supaya manajemen itu mengatur sistemnya bagaimana agar sistem ini diselaraskan baik dengan upaya negara atau bank, maksud saya pemerintah ini mendapatkan pendapatan buat negara untuk menyokong pembangunan nasional, juga supaya bisnis ini memang benar-benar sesuai dengan apa yang diundangkan baik di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun undang-undang di bawahnya. Nah, jadi seperti itu seringkali tidak terpikirkan oleh kita. Kita taunya namanya orang itu kan rata-rata lebih mengedepankan ego, sehingga yang penting kita ini mendapatkan hasil. Kita ini yang penting bisa melaksanakan sebuah bisnis tanpa memikirkan bagaimana hal-hal di luar itu. Maka ini saya sampaikan sejak awal, teman-teman. Mr. Jack Gue juga selalu mengatakan bahwa VTube ini ingin beroperasi, bisnis VTube ini ingin beroperasi di negara Indonesia ini secara legal, mengikuti aturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Untuk itulah, meskipun jalannya terjal, meskipun begitu panjang perjalanan, meskipun berat upaya untuk menepati atau mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah, dalam hal ini penyelenggara negara, untuk setiap warga negara melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka pihak manajemen terus mengikuti apa yang harus dipenuhi, mengikuti pemerintah. Jadi yang awalnya ada izin PMSE yang belum terpenuhi, kemudian harus dipenuhi, akhirnya sekarang semua sudah terpenuhi. Semuanya itu bukan tanpa usaha, dan usaha juga tidak asal datang kemudian dikasih, kan begitu. Ada berbagai macam hal yang mereka lakukan, dan itu di luar pengetahuan kita. Jadi mata kita tidak melihatnya, tapi meskipun mata kita tidak melihat, pikiran kita bisa memikirkan bahwa upaya yang sudah dilakukan itu bukan satu upaya yang mudah. Maka saya berharap teman-teman menanggapi ini dengan pikiran yang yang tidak hanya positif, tapi ada di dalam hazanah Jawa itu namanya tepo seliro ya.
tepos liro itu ya sederhananya kita saling mengerti bahwa manajemen butuh waktu, manajemen butuh pengertian kita untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum kita bisa menikmati fasilitas yang kemudian nanti diberikan oleh perusahaan. Pak Prabowo sudah jelas menyatakan bahwa kalau saja hari ini mendapatkan normalisasi sehingga dikatakan oleh pihak regulator bahwa kamu VTube boleh buka, Pak Prabowo menyatakan VTube 100% siap, artinya sistemnya sudah siap. Nah, cuma untuk sampai ke situ kan ada proses, ada negosiasi-negosiasi, ada hal-hal yang harus dibicarakan antara regulator dengan pihak manajemen. Regulator kan dulu menyuruh ini harus ada izin ini diselesaikan. Ini ada beberapa hal yang abu-abu yang nampaknya belum memenuhi syarat, belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku di negara kita, sehingga harus disesuaikan. Kalau semuanya sudah disesuaikan oleh manajemen, nah gimana supaya membuktikan bahwa itu sesuai? Kan dibawa ke regulator lagi supaya regulator memeriksa. Setelah diperiksa, nanti setelah semuanya dinyatakan benar, ya pasti akan dirilis. Tapi apabila diperiksa dan masih ada hal-hal yang dirasa belum memungkinkan, tentu nanti akan balik ke manajemen untuk direvisi kembali. Meskipun mengatakan manajemen sudah siap, tapi kan siap dalam kacamata manajemen, bukan dalam kacamata regulator, gitu loh. Ini yang harus kita mengerti. Siap, memang siap, tapi benarkah kesiapan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh regulator? Yang bisa menilai adalah regulator. Nah, adapun teman-teman kita tidak sedikit yang kemudian merasa seakan-akan regulator itu menjegal atau pemerintah itu mempersulit upaya. Saya kira itu pemikiran yang terlalu gegabah. Jadi tidak seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pemerintah punya dua tanggung jawab di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Yang pertama tadi meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara apa? Melindungi hak-hak mereka, melindungi hak-hak rakyat, melindungi hak-hak dari kemungkinan untuk tertipu, dari kemungkinan untuk mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari satu pihak, kemungkinan menghadapi persoalan-persoalan yang kemudian membuat rakyat terganggu kehidupan berbangsanya. Jadi ada banyak hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah, termasuk otomatis bagaimana bisnis ini benar-benar sah. Nah, sah itu kaitannya dengan regulasi itu tadi. Regulasi ketika sudah dijalankan, maka semuanya akan baik-baik saja. Maka teman-teman ketika mendengarkan kalimat ilegal itu jangan kemudian serta-merta merasa risih. Karena apa? Karena legalitas itu is a matter of paper, a piece of paper atau paperwork. Legalitas itu ada di sepucuk surat. Namanya surat izin usaha yang ada bermacam-macam, ada NIB, ada sampai terakhir adalah PMSE, dan yang membuka blokiran ini namanya surat normalisasi. Kalau itu sudah, ya kan jadi legal. Kalau jadi legal, maka otomatis kata-kata ilegal yang kemarin, yang sekarang masih nih kata-kata itu
ya sudah tidak disematkan lagi. Kalau sudah tidak disematkan lagi berarti semuanya sudah baik-baik saja. Masalahnya ada sebagian orang yang mengira bahwa tidak legal itu sama dengan haram. Ini yang jadi penyakit. Pikiran-pikiran yang tidak benar, tapi kemudian sering diucapkan sehingga seakan-akan menjadi benar. Ini yang harus dicermati, jangan sampai kita termakan oleh pikiran-pikiran semacam itu, oleh doktrin-doktrin semacam itu. Bahwa ilegal ya soal legal dan ilegal ini soal hukum positif, sementara halal haram ini terkait dengan hukum agama. Dan semuanya bisa dikaji, apalagi sudah berkali-kali saya sampaikan. Jadi teman-teman, di sini jelas sekali bahwa bisnis kita ini sedang dalam proses untuk selesai. Ada juga yang mengatakan bahwa itu kalau hanya maintenance 1-2 hari selesai. Itu kan kalau hanya maintenance biasa, kalau hanya soal bikin sebuah aplikasi ya sehari 2 hari selesai. Tapi benar nggak aplikasi yang dibikin sehari 2 hari itu bisa menampung 17 juta akun dan lebih, nanti akan bertambah lagi? Mampu nggak? Itu pertanyaannya. Itu pertama, mampu nggak? Kedua, aplikasi yang dibikin itu mengandung inovasi apa tidak? Atau hanya niru-niru? Kalau hanya niru mah gampang. Yang tidak gampang itu adalah inovasi. Si inovasinya itu loh, membuat sesuatu yang inovatif. Lah, VTube bisa seperti ini karena apa? VTube bisa begitu besar ini karena apa? Ya karena inovasi. Coba kalau VTube biasa-biasa saja, seperti yang lain, misalnya meniru ini, meniru itu, ya nggak akan ada peristiwa yang besar seperti ini. Kemudian teman-teman, saya ada satu yang saya baca, tapi ini dalam pikiran saya ya. Ini saya share saja pikiran saya, jangan dianggap ini adalah kabar dari manajemen. Tapi ayo kita coba berpikir, di saat zaman modern kemudian berduyun-duyun orang akan beralih ke cryptocurrency ya. Itu kita tahu ada begitu banyak aplikasi di dunia ini untuk bertujuan apa? Menambang kripto kan. Nah, ada begitu banyak. Hari ini ada PI yang sudah 1 tahun, Pi Network namanya, 1 tahun menambang, tidak melakukan apa-apa, maksudnya tidak menghasilkan uang sama sekali. Jadi hanya menambang, mengumpulkan koin-koin, atau sebenarnya belum jadi koin, mengumpulkan poin-poin berupa angka. Nanti suatu saat kalau berhasil, ini bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak. Dan itu banyak ya, saya hanya menyebutkan satu, tapi sebenarnya ada banyak. Ada begitu banyak project yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini untuk berlomba-lomba masuk ke dunia cryptocurrency. Bayangkan bertahun-tahun mereka tidak melakukan transaksi apa-apa, baru nanti kalau sudah berhasil kira-kira 1 tahun, 2 tahun, atau bisa jadi 3 tahun, baru kemudian membuat apa yang sudah ditambang itu menjadi aset yang kemudian nanti ditransaksikan. Bayangkan kalau VTube melakukan itu, terpikir nggak? Padahal sebelum-sebelumnya para leader sudah menyampaikan bahwa VTube ini fase pertama ini, fase kedua itu, fase ketiga ini, fase keempat itu. Ending dari VTube ini apa? Ya ke cryptocurrency kan? Kalau endingnya ke sana, dan selama ini kita nambang nih dengan menonton 10 kali sehari, mendapatkan sekian, dan kita bisa mentransaksikan, bisa menggunakan VP ini sebagai alat untuk menerbitkan iklan dan sebagainya. Ini inovasi. Inovasi teman-teman. PI Network tidak melakukan itu. Dan yang lain banyak.
aplikasi-aplikasi yang tidak melakukan itu, tapi VTube melakukannya. VTube membuat inovasi. VTube membuat sesuatu ini sebelum benar-benar menjadi cryptocurrency sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Apakah kalian sempat memikirkan itu? Kan tidak. Bagaimana kalau ternyata nih? Ini hipotesis, bisa salah ya. Tapi bagaimana kalau ternyata waktu 4 bulan ini tidak hanya dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan legalitas bisnis yang sudah pernah dijalankan, yaitu bisnis periklanan. Kalau hanya tidak untuk itu, ternyata kok mereka mempersiapkan blockchain. Pernah terpikir nggak? Ya tentu kalau sampai mereka mempersiapkan izin-izin untuk crypto currency, bahkan misalnya sampai mempersiapkan blockchain, ya masuk akal sekali bahwa waktunya memang demikian panjang, bahkan kemungkinan masih akan butuh waktu yang lebih panjang. Itulah, jadi ketika disampaikan oleh manajemen bahwa kami mempersiapkan yang terbaik untuk member, yang terbaik itu ya yang terbaik. Kalau masih sama dengan apa yang kemarin, berarti belum yang terbaik gitu loh. Coba kita berpikir lebih positif lagi, kita berpikir lebih elegan lagi. Ya raketong atau meskipun sekedar ini perkiraan ya, saya tidak menanyakannya juga kepada manajemen, saya tidak mau menanyakan. Karena pasti tidak mau dijawab juga, karena kita tahu bagaimana manajemen mengelola konflik ini dengan sebaik-baiknya. Maka ini perkiraan, bok-bokan, menowo ya. Ingat dulu di awal-awal kita edukasi leadership, dulu kita selalu mendengar jangan euforia menjual VP, jangan terlalu gegabah VP yang kalian kumpulkan langsung dijual. Kenapa? Karena pada suatu saat kita tidak bisa nambang lagi, mau apa? Kalau suatu saat kita tidak bisa menambang lagi, yang bisa kita transaksikan adalah apa yang sudah ada pada kita mau apa? Makanya saya pesan kepada teman-teman, coba gunakan intuisi kita untuk memandang jauh ke depan. Ya, untuk saat ini sudah jelas disampaikan bahwa untuk saat ini itu tidak akan dilakukan, artinya tidak akan dihentikan penambangannya, karena mengingat berbagai efeknya dan segala macam, saya kira itu belum akan dihentikan. Tapi ingat, suatu saat penambangan pasti akan dihentikan. Kenapa? Karena sudah begitu banyak yang ketika sudah begitu banyak yang bergulir, VP kalau sudah menjadi VP bisa jadi token, bisa jadi koin ya. Pasti Anda tahu bedanya token dan koin ya. Ketika VP menjadi koin, crypto coin, maka dan sudah siap semuanya, jalur blockchainnya segala macam semuanya sudah siap, maka ya tidak perlu nambang lagi. Tidak bisa kita nambang lagi, kita bertransaksi sesuai apa yang sudah ada. Nah, saya punya pikiran seperti itu, bisa benar bisa salah. Tapi kalau benar, maka sikap untuk menerima dengan legowo apa yang dipersiapkan oleh manajemen, waktu yang begini lama ini akan terbayar pada saat ternyata semua sudah tersiapkan, semua fase. Jadi saya menyebutnya 1 kali dayung 2-3 fase terlampaui, itu bisa terjadi gitu. Tapi ini ini sekali lagi ini hipotesis. Jadi jangan langsung akan begini akan begitu. Jangan ini membuat satu kegaduhan tersendiri ya. Ini sekedar saya mengingatkan teman-teman VTuber yang bukan VTuber, bukan urusan saya lah. Kalian mau heboh, kalian mau mencaci maki, kalian mau bingung, kalian mau bikin pusing kepala kalian sendiri, kami tidak pusing. Gitu ya. Terima kasih sudah begitu panjang dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul hadi ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.